Hai teman-teman, balik lagi bareng kita bertiga. Hari ini kita akan membahas tentang teori sampling dari dasarnya sampai tekniknya. Santai saja, kita bahas sambil ngobrol, tapi tetap lengkap. Pertama, kita bedain dulu nih antara statistik dengan statistika. Statistik itu adalah data angka, contohnya jumlah penduduk. Kalau statistika itu merupakan ilmu untuk mengolah data menjadi informasi. Yang pertama ada deskriptif, yaitu cuma menggambarkan data. Ada yang kedua, inferensia, buat menarik kesimpulan. Sekarang kita masuk ke intinya, yaitu populasi dan sampel. Populasi sama dengan semua objek, dan sampel sama dengan sebagian dari populasi. Contohnya, populasi adalah 1000 mahasiswa dan sampel adalah 100 mahasiswa. Biasanya diambil secara acak atau random supaya adil. Kenapa sih kita harus pakai sampel? Karena lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya. Tapi kita juga harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, teknik sampling tempat. Yang kedua, populasi homogen atau heterogen. Dan yang terakhir, presisi tinggi. Nah, dalam pengumpulan data itu ada beberapa teknik. Yang utama ada 4. Yang pertama ada wawancara, yang kedua kuesioner, ketiga ada tes skala, keempat observasi. Contohnya itu seperti kepuasan pelanggan, seperti contohnya kuesioner, terus perilaku sama dengan observasi. Masuk ke teknik sampling, probability sampling sama dengan semua punya peluang yang sama. Rumus 1 dengan pengembalian, rumusnya adalah N besar pangkat N kecil, artinya elemen bisa dipilih lebih dari satu kali. Rumus 2 tanpa pengembalian yaitu N besar per N kecil sama dengan N besar faktorial dibagi dalam kurung N besar dikurangi N kecil tutup kurung faktorial dikali N kecil faktorial. Contohnya, terdapat data populasi sebanyak 4 dan sampel sebanyak 2. Jawabannya adalah yang pertama dengan metode pengembalian, yaitu 4 di pangkat 2 sama dengan 16, dan yang kedua tanpa pengembalian, yaitu N besar per N kecil sama dengan N besar faktorial dibagi N besar kurangi N kecil faktorial dikali N kecil faktorial sama dengan N besarnya adalah 4 faktorial dan dibagi 4 dikurangi N kecilnya adalah 2 faktorial dikali 2 faktorial. 4 faktorialnya disederhanakan menjadi 4 dikali 3 dikali 2 faktorial dibagi 4 dikurangi 2 yaitu 2 faktorial dikali 2 faktorial. 2 faktorialnya tetap ditulis 2 faktorial dan 2 faktorialnya lagi disederhanakan menjadi 2 kali 1. Nah, karena di atas dan di bawah sama-sama ada 2 faktorial, maka dicoret yang artinya sudah habis. Dan yang di atas ada 4 dan di bawah ada 2, jadi 4 dibagi 2 yaitu 2. Jadi 2 dikali 3 adalah 6 dan yang bawah hanya tersisa 1 menjadi 6 dibagi 1 yang artinya hanya 6 saja. Adapun jenis probability sampling diantaranya yang pertama acak sederhana, yang kedua stratified, yang ketiga cluster, yang keempat 2 tahap, dan yang terakhir sistematis. Apabila kita berikan contoh dalam jenis probability sampling stratified yaitu ketika siswa dibagi berdasarkan kelasnya. Adapun berikut rumus sampling sistematis, yaitu I sama dengan N besar per N kecil. Contoh, N besar sama dengan 50, N kecil sama dengan 5. Nah, maka I sama dengan 50 per 5 sama dengan 10. Dimisalkan kita mengambil angka awal itu 6, maka 6, 16, 26, 36, 46. Jadi bilangannya itu genap 10. Nah, sekarang kebalikannya.
tidak semua punya peluang itu sama atau disebut dengan non-probability sampling. Adapun jenis dari non-probability sampling yaitu yang pertama purposive atau sesuai kriteria, yang kedua accidental atau kebetulan, yang ketiga kuota atau target jumlah, yang keempat saturation atau semua diambil, dan yang kelima snowball atau berantai. Contoh, apabila kita akan menggunakan teknik snowball atau berantai, maka peluang tersebut diambil dari satu orang ke orang yang lain. Adapun contoh penelitian sepatu catat, yang pertama populasi semua sepatu, yang kedua ada sampel sebagian. Contoh, populasi 200 sampel 10. I besar sama dengan 200 per 10 sama dengan 20. Mari berlatih. Sebuah perusahaan memiliki 4 orang kandidat auditor, yakni Anthony, Benedict, Colin, dan Daphne. Pimpinan ingin memilih 2 orang untuk ditugaskan keluar kota secara acak. Gunakanlah metode dengan pengembalian dan tanpa pengembalian. Oke, berdasarkan soal diketahui populasi sebanyak 4 orang dan sampel sebanyak 2 orang. Nah, apabila disimbolkan, populasi ini simbolnya adalah N besar, sementara sampel ini simbolnya adalah N kecil. Nah, untuk yang pertama adalah dengan rumus dari probability sampling yang ini yaitu N besar pangkat N kecil, yang mana langsung kita substitusikan aja. N besarnya ini, N kecilnya ini. Jadi sini 4 pangkat 2, yang mana 4 dikali 4 sama dengan 16. Jadi sampelnya itu ada 16. Tanpa pengembalian, maka rumusnya adalah N besar N kecil yakni N faktorial per N besar dikurangi N kecil faktorial kali N kecil faktorial. Nah, sama ini juga tinggal kita substitusikan 4 dan 2. Maka ini 4 dan 2 sama dengan 4 faktorial 4 dikurangi 2 faktorial 2 faktorial. Nah, lanjut ke sini ya. 4 faktorial itu merupakan 4 kali 3 kali 2 faktorial. Nah, ini nggak usah dikali 1 karena bawahnya kita mendapatkan dikurangi 2 adalah 2 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, jadi ada 2 faktorial nih di sini. Jadi kita bisa mencoret ini misal. Nah, berarti sisanya adalah 4 kali 3 per 2 faktorial. Nah, kita jabarkan 2 kali 1. Nah, di sini bisa lagi dicoret nih, yakni 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, jadi 2 dikali 3 sama dengan 6 per 1 sama dengan 6. Nah, jadi apabila menggunakan dengan pengembalian, maka populasi dan sampel sebanyak 4 dan 2 itu memiliki 16 sampel. Sedangkan apabila tanpa pengembalian itu memiliki 6 sampel. Dari 200 unit UMKM di sebuah desa, akan diambil 20 sampel. Jika menggunakan sampling sistematis, tentukanlah intervalnya. Baik, berdasarkan soal yang kedua, diketahui bahwa populasi 200 unit UMKM dan sampelnya yang akan digunakan penelitian sebanyak 20 unit. Karena kita akan menghitung systematic sampling, maka kita menggunakan rumus
interval atau I sama dengan N besar dibagi N kecil. Nah, di mana populasi ini seperti biasa simbolnya adalah N besar, sedangkan sampel ini simbolnya N kecil. Oke, nah ini perlu diingat. Nah, jadi kita langsung substitusikan saja. NI sama dengan N besarnya atau populasinya itu sebanyak 200 unit UMKM dan sampel yang digunakannya sebanyak 20 unit UMKM. Oke, coret-coret, maka intervalnya itu merupakan 10. Nah, 10 di sini berarti apa? Apabila kita akan menggunakan angka 5 pada awalnya, maka selanjutnya adalah angka 15. Selanjutnya lagi adalah angka 25. Selanjutnya lagi adalah angka 35. Nah, apakah terlihat kesinambungannya? Jadi bisa dilihat di sini. 5 ke 15 ini adalah bertambah 10. 15 ke 25 bertambah 10. 25 ke 35 bertambah 10. Jadi apabila ada sampel yang dimulai dari angka 5, maka sampel yang kedua adalah 15, lalu 25, lalu 35. Seperti itu. Pemilihan teknik sampling yang tepat itu bukan sekedar masalah efisiensi, melainkan fondasi utama dalam menjaga validitas dan generalisasi hasil penelitian. Dengan kita memahami struktur populasi dan meminimalkan sampling yang error, kita mampu memastikan bahwa data yang kita peroleh benar-benar representatif. Jadi menurut saya, ingatlah bahwa dalam statistik kita tidak perlu meminum seluruh air di samudra untuk mengetahui bahwa rasa asinnya. Kita hanya butuh 1 sendok yang diambil dengan benar. Begitu juga dengan sampling, sedikit data bisa bercerita banyak asalkan kita tahu cara mengambilnya. Inti dari teori sampling adalah bagaimana kita bisa berbicara tentang seluruhnya hanya dengan melihat sebagian. Kuncinya terletak pada objektivitas dan ketepatan prosedur. Mari kita terapkan prinsip-prinsip ini untuk menghasilkan analisis data yang lebih akurat dan kredibel. Terima kasih dan sampai jumpa di sesi diskusi selanjutnya.